Halo, selamat pagi pemirsa Jawa Post TV. Kita berjumpa kembali dalam program BPJS Kesehatan. Menyapa bersama saya, Sulis SA. Pemirsa, kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan hak dasar manusia yang setiap orang berhak memperolehnya. Ini diatur dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan cita-cita pendiri luhur bangsa Indonesia. Lantas, mengapa di Indonesia program JKN begitu penting bagi masyarakat? Nah, kita akan perbincangkan hal tersebut bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang, Bapak Dwi Desiawan. Kita langsung sapa. Pak Desi, apa kabar Pak Desi? Baik, terima kasih. Sehat Pak Desi? Sehat. Wah, ini kegiatan apa nih Pak hari awal pekan ini Pak Desi? Oh, banyak kegiatannya ya. Banyak kegiatannya. Dengan peserta juga dengan fasilitas kesehatan juga. Oke, Pak Desi, di awal saya menyampaikan bahwa amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila sesuai dengan amanah para pendiri bangsa bahwa faktor kesehatan itu hak dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu begitu penting ya JKN khususnya mengatur tentang kesehatan ini wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, menurut Pak Desi seberapa pentingkah memiliki jaminan kesehatan itu sendiri Pak Desi? Ya, kalau ditanya seberapa penting ya berarti bukan hanya penting tapi sangat penting. Ya. Sangat penting ya. Sangat penting. Double. Ya, sangat penting. Kalau ditarik garis lurus dari Magelang ke Jogja. Betul ya. Nah, sangat penting dikarenakan kita tahu ya bahwa biaya pelayanan kesehatan itu semakin tahun semakin meningkat gitu ya. Terus juga pergeseran pola penyakit juga ya seperti itu. Terus juga ada penemuan di bidang teknologi khususnya kedokteran ya. Terus pasien pada posisi yang daya tawarnya rendah ya seperti itu. Dan satu lagi sakit berdampak pada ekonomi masyarakat tersebut. Iya, karena itu. Biaya berobat juga ya semakin mahal juga kan mahal. Seperti itu. Jadi perlu pelindungan jaminan kesehatan ya. Harus dilindungi. Seperti itu. Kalau ingin aman seluruhnya ya Pak. Iya. Ya Pak Desi tadi sempat menyampaikan ada pola atau pergerakan yang berbeda terhadap masyarakat mengidap penyakit. Dari penyakit ringan dulu mungkin ya paling pusing-pusing, batuk-batuk, pilek. Sekarang concernnya lebih ke penyakit atau bergeser ke penyakit degeneratif ya. Bisa dijelaskan itu Pak Desi? Ya, jadi penyakit degeneratif kronis ini sudah mulai diidap tidak hanya orang tua saja ya, tapi bahkan anak-anak remaja pun sudah kena diabetes mellitus, kena hipertensi seperti itu. Jadi pergeseran lah pola penyakit yang tadinya infeksi ringan ke degeneratif kronis. Karena penyakit degeneratif kronis itu pengobatannya itu jangka lama seperti itu ya, jangka lama. Dan yang paling bahaya adalah komplikasinya. Ya, komplikasi dari penyakit hipertensi maupun DM ya itu bisa ke gagal ginjal ya, bisa ke jantung, stroke, kanker dan lain-lain seperti dan itu. Memerlukan pembiayaannya luar biasa ya. Mahal ya seperti itu. Kalau tanpa dilindungi jaminan kesehatan ya akan memberatkan masyarakat. Ya. Pak Desi mungkin bisa memberikan contoh ya, contoh penyakit degeneratif yang sekarang banyak diidap, tidak hanya kalangan dulu kan itu penyakit stroke, jantung, orang tua ya, paru-paru itu kan orang tua ya. Sekarang anak-anak sudah juga mengalami penyakit degeneratif itu ya. Betul, karena perubahan pola hidup ya. Pola hidup masyarakat yang sekarang ini lebih suka yang makanan yang instan seperti itu ya, makanan manis, mungkin mengandung garam yang tinggi dan lain-lain. Itu yang dari pola makan, dari olahraga, dari kehidupan sehari-hari lah itu sangat berpengaruh. Apalagi polusi udara juga berpengaruh juga ya terhadap kesehatan masyarakat. Ya, pengaruh lingkungan, pengaruh makanan. Karena itu satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah satu-satunya melindungi diri kita. Iya, betul. Dengan jaminan kesehatan ya Pak. Ya. Kalau di Magelang sendiri berapa persen Pak ini ya usia-usia produktif yang sudah mengalami penyakit degeneratif yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Kalau dari jumlah penduduk kita kan di Kabupaten Magelang ada 1,3
1,3 juta ya penduduk yang sudah masuk ke jaminan kesehatan sudah 98% ya, 98%. Dan memang untuk usia-usia produktif, karena ini kan terkait dengan bonus demografi ya. Jadi usia-usia produktif antara 20 lah sampai 40 itu adalah skema bonus demografi. Jadi itu yang lebih banyak jumlah penduduknya di Kabupaten Magelang. Itu sudah banyak juga Pak yang klaim pembayaran BPJS Kesehatan yang mengalami penyakit degeneratif. Oh ya, ada. Jadi kami ada data-datanya untuk usia penyakit, usia berapa, penyakitnya apa, itu juga ada itu. Ya. Bagaimana dengan klaim pembayaran BPJS atau klaim pelayanan kesehatan selama ini sendiri Pak, khususnya di wilayah Pak Desi? Ya, jadi untuk program jaminan kesehatan nasional ini kan sifatnya penjaminan ya. Ya. Penjaminan beda dengan mungkin yang asuransi lain yang biasanya menerapkan fee for service ya, atau diklaim dulu baru ditagihkan ke asuransinya. Kalau kita sistem penjaminan, jadi iuran yang dibayarkan itu nanti untuk membayar fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam skema kapitasi maupun non kapitasi, dan selanjutnya untuk membayar vaskes tingkat lanjutan melalui paket inasi bijis maupun yang non inasi bijis seperti itu. Jadi nanti yang pihak yang rawat jalan tingkat lanjutan atau rawat jalan tingkat pertama, vaskes tingkat pertama atau vaskes tingkat lanjutan itu nanti yang akan klaim ke BPJS Kesehatan. Yang seperti itu alurnya Pak ya? Ya, jadi bukan peserta yang bayar langsung diklaimkan, itu tidak seperti itu. Pak Desi tadi di awal menyampaikan juga salah satu faktor itu adalah terkait dengan kesehatan masyarakat adalah penemuan teknologi di bidang kesehatan. Nah ini hubungannya apa Pak, penemuan teknologi di bidang kesehatan dengan pasien? Ya, jadi kan sekarang kan teknologi kan semakin maju ya, semakin berkembang ya. Tentunya memproduksi alat-alat kesehatan butuh R&D ya, research and development-nya, penelitian dan pengembangannya itu membutuhkan biaya tentunya ya. Kalau dulu hanya sebatas ronsen, scan, sekarang sudah ada MRI dan lain-lain ya. Jadi vaskes tentunya investasi ya terhadap alat-alat kesehatan tersebut. Nanti investasi tersebut yang bayar siapa? Yang bayar tentunya pasien yang akan memanfaatkan alat-alat tersebut kan gitu, seperti itu. Jadi tanpa tentunya dengan penjaminan ini itu tidak akan memberatkan apabila pasien membutuhkan alat-alat medis tersebut seperti itu. Bahkan yang canggih sekalipun gitu, seperti itu. Betul Pak Desi. Saya nggak bisa membayangkan dulu belum ada temuan yang jantung itu dipasang ring gitu ya. Padahal itu biayanya sangat mahal ya Pak. Mahal, ya. Dan itu juga tetap dijamin atau di BPJS Kesehatan di cover ya Pak. Sepanjang indikasi medis, semua penyakit kita jamin sesuai dengan ketentuan tentunya. Iya, Pak Desi tadi di awal juga menyampaikan sakit itu berdampak pada ekonomi keluarga. Karena itulah pentingnya JKN ya bagi masyarakat. Jadi bisa dihubungkan Pak ini ekonomi dengan sakit itu sendiri Pak. Karena gini ya, sakit kita nggak tahu ya namanya sakit itu kapan ya. Apakah tiba-tiba sehat terus tiba-tiba sakit kan kita nggak tahu ya. Terus kalau sakit pun kita nggak tahu biayanya berapa. Nah, bisa aja murah, bisa aja mahal, tergantung penyakit yang dideritanya. Ya, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya dengan memiliki jaminan kesehatan kita tidak perlu khawatir karena 24 jam dijamin sebetulnya. Artinya 24 jam itu kalau dalam keadaan emergensi itu langsung ke rumah sakit itu langsung dijamin. Sepertinya 24 jam itu seperti itu. Jadi emergensi itu atau kekhawatiran darurat apabila tidak segera terselamatkan maka akan menghilangkan nyawa atau cacat seumur hidup seperti itu. Iya, makanya ada anggapan masih meskipun kita tahu ya Pak ya dan sosialisasi terkait dengan pentingnya JKN itu sering dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tapi masih ada anggapan orang kan saya masih sehat, belum perlu BPJS Kesehatan. Iya, masih banyak ya masyarakat yang menganggap saya masih sehat.
saya belum perlu jaminan kesehatan. Atau apa namanya, nah itu yang jadi masalah apabila nanti tiba-tiba sakit dan harus rawat inap di rumah sakit, dia nggak punya jaminan kesehatan seperti itu. Padahal mendaftarkan peserta mandiri itu 14 hari baru bisa dibayarkan dan aktif, sementara penjaminan di rumah sakit kan 3 kali 24 jam ya untuk pengurusan jaminan kesehatannya seperti itu. Jadi tentunya akan terkendala kalau sampai saat ini ada warga atau masyarakat belum memiliki jaminan kesehatan. Jadi nggak bisa Pak ya, meskipun ini karena emergency, misalnya mendadak harus masuk rumah sakit IGD, saya daftar BPJS langsung itu di ACC langsung, atau ini nggak bisa ya? Nggak bisa, karena itu tertuang dalam peraturan presiden ya, peraturan presiden yang terakhir itu 59 tahun 2024. Kalau yang awalnya kan Perpres 82 ya, tahun 2018, terus mengalami perubahan di 19 di tahun 2020, dan sekarang yang tahun 2024 itu tertera di pasal 15 tentunya. Di situ ada 14 hari baru bisa dibayarkan. Itu yang khusus untuk BPJS kesehatan mandiri. Tapi kalau yang UHC masih bisa? Kalau ini yang mandiri ya. Yang kalau yang penerima bantuan iuran itu kan skemanya didaftarkan oleh Kementerian Sosial ya, Kemensos. Ya, kalau di dinas sosial nanti melalui aplikasi 6NG dan lain-lain ya, terus harus terdaftar sebagai DTKS ya, DTKS seperti itu. Yang dikeluarkan oleh Dinsos ya. Dinsos, betul. Oke, baik Pak Desi, kita akan lanjutkan lagi. Menarik, ini begitu penting ya program JKN ini bagi tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi masyarakat. Pemirsa, kita akan lanjutkan dan kita akan berdialog di BPJS Kesehatan Menyapa. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa di BPJS Kesehatan Menyapa.